מכאן עם הכדור הזה לסדייב, לרשת! 1-0 לבית"ר. האם חלק מאוהדי בית"ר ירושלים עכשיו נוטשים את טדי? כן, נוטשים את טדי בגלל וזו המחאה שלהם על כך שסדייב הבקיע את השער לזכות בית"ר ירושלים. אני לא מכיר תופעה כזו בעולם. הם לא מוכנים לסבול את העובדה שסדייב, הצ'צ'ני המוסלמי, הבקיע את... Kaigat ulang coba-coba ya teman-teman, itu merupakan gol yang dicetak oleh pemain Beitar Yerusalem, yaitu Sadaev pada tahun 2013. Seusai gol tersebut, supporter dari Beitar Yerusalem teman-teman keluar dari lapangan karena yang mencetak gol yaitu seorang muslim. Nah, di video kali ini teman-teman kita bahas calon lawan yang dihadapi oleh FC Barcelona pada tanggal 4 Agustus 2021. Nah, akhirnya pertandingan pramusim tersebut akhirnya dibatalkan oleh dua belah pihak, baik itu Beitar Yerusalem dan FC Barcelona. Nah, jelas FC Barcelona teman-teman mengedepankan hak asasi manusia, peri kemanusiaan teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui apa yang terjadi Israel dengan Palestina. Akhirnya Barcelona menghentikan permainan tersebut, menolak permainan tersebut jikalau permainan tersebut diselenggarakan di Yerusalem ataupun di Israel. Tegas. Nah, kemudian pemilik dari Beitar Yerusalem teman-teman, Hogek teman-teman yang kurang lebih mengatakan bahwa Beitar Yerusalem ataupun Hogek selaku pemilik dari Beitar Yerusalem tidak akan melakukan pertandingan juga menghadapi FC Barcelona jikalau pertandingan tersebut diselenggarakan di luar Israel ataupun Yerusalem teman-teman. Jadi sudah tidak ada kecocokan, sudah tidak ada kesepemahaman antara FC Barcelona dan Hogek. Jadi pada akhirnya pertandingan ini tidak jadi diselenggarakan. Itu poin pertama terlebih dahulu. Banyak isu-isu yang muncul daripada pertandingan ini sendiri teman-teman. Semenjak diumumkan oleh Beitar Yerusalem akan diselenggarakan. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kenapa pertandingan ini selain dari yang kita sampaikan tadi ada konflik Israel-Palestina dan lain sebagainya. Ada poin penting yang paling krusial, yang paling banyak dimarahi dalam tanda kutip ya, jikalau pertandingan ini tetap diselenggarakan oleh FC Barcelona. Kalau tetap diselenggarakan yang rencana dilakukan tanggal 4 Agustus 2021 teman-teman. Apa itu? Beitar Yerusalem ini teman-teman merupakan tim yang sangat rasis. Nah, secara gamblang kita sampaikan, tim di Israel, di Liga Israel teman-teman lebih spesifik ya, tim yang sangat rasis. Tidak boleh ada pemain yang ada keturunan Arab ataupun Muslim. Itu sangat jelas. Nah, makanya pada saat proses gol Sadaev pada tahun 2013 yang di awal tadi kita putar teman-teman, ketika gol euforia pemain dari pendukung dari Beitar Yerusalem, semua euforia teman-teman. Nah, karena mereka belum tahu pendukung dari Beitar Yerusalem itu siapa yang mencetak gol. Kemudian setelah mereka mencetak gol, akhirnya mereka tahu supporternya, garis keras teman-teman ya. Mereka tahu dan akhirnya mereka keluar dari lapangan tersebut. Nah, supporter dari Beitar Yerusalem ini garis keras teman-teman, nama supporternya La Familia. Mereka menolak pemain Arab, kemudian mereka menolak pemain keturunan Arab, kemudian mereka menolak pemain-pemain Muslim. Sama seperti di tahun 2000-an, ada pemain timnas Israel yang keturunan Arab teman-teman, tetap mereka tidak suka. Ini sudah dari tahun ke tahun, udah belasan tahun teman-teman, terus menjadi kultur, menjadi budaya rasisme yang dimiliki oleh Beitar Yerusalem, khususnya supporternya La Familia terhadap pemain-pemain keturunan Arab ataupun Muslim. Nah, ini membuat Barcelona harus berpikir lebih cerdas teman-teman di masa pandemi ini, dan pada akhirnya Barcelona memang belum ada mengeluarkan statement. Ini masih keputusan yang diambil, yang dibacakan oleh Moshe Hageg di Facebook teman-teman. Dia sampaikan bahwa pertandingan ini tidak mungkin dilaksanakan di luar Yerusalem ataupun Israel teman-teman. Kenapa ini Barcelona
presisi banget mengambil keputusan, karena di masa pandemi ini Barcelona mengalami paceklik ya, istilah bahasanya, mengalami krisis finansial yang sangat dalam, Nah, nggak mungkin ketika Barcelona memaksakan ini tetap bermain di Israel, pendukung-pendukung FC Barcelona dari Arab yang sangat banyak tentunya bakalan memboikot dan membuat implikasinya apa ke pemasukan dari FC Barcelona itu. Jadi berpikir nih FC Barcelona. Itu sih secara sederhana teman-teman. Kalau bicara tentang politik beda lagi, tetapi kita bicara tentang apa yang terjadi di FC Barcelona kali ini teman-teman. Apalagi ini perlu teman-teman ketahui, kita lihat sebentar dari tim yang sangat menjadi apa kita sebutnya teman-teman ya, rival dari FC Barcelona, yaitu Real Madrid teman-teman. Nah, Real Madrid ini di masa pandemi teman-teman memiliki penghasilan keuntungan yang sangat luar biasa, hanya menyisakan utang teman-teman ya, 46 juta euro. Ini laporan resmi dari Real Madrid teman-teman, dari hasil audit yang mereka lakukan. Cuma hanya 46 juta euro utang kotornya. Itu utangnya teman-teman ya, utang kotornya. Hanya membayar tersebut selesai, habis utang dari Real Madrid. Dan untuk tahun ini biaya dari Real Madrid sendiri untuk transfer ya sekitar 120 juta euro. Belum lagi plus-plus ditambahkan oleh sponsor dan lain sebagainya. Jadi di sini Barcelona harus memang lebih lebih memikirkan terlebih dahulu tentang kondisi keuangannya. Bayangkan di kawasan Arab, apalagi di Indonesia ataupun ya di dataran Arab lah teman-teman. Pastinya ketika FC Barcelona bermain tetap dengan klub Beitar Yerusalem tersebut dilaksanakan, tentunya banyak sekali pro ataupun kontra yang bakalan muncul teman-teman. Nah, Beitar Yerusalem ini teman-teman di tahun 2018 akhirnya bertukar kepemilikan, yaitu Moshe Hogeek teman-teman, pengusaha kripto ataupun pengusaha teknologi informasi di Israel teman-teman. Memang asli Yahudi ya. Nah, di tahun 2018 tersebut tujuan utama kenapa Hogeek ini membeli Beitar Yerusalem, tujuannya simple, untuk menghilangkan rasisme, untuk menghilangkan stigma yang diberikan oleh supporter Beitar Yerusalem, yaitu La Familia teman-teman, supporter garis keras yang dimiliki oleh Beitar Yerusalem, untuk menghilangkan stigma yang selalu anti-Islam, anti-Muslim, keturunan Arab dan lain sebagainya. Makanya Moshe Hogeek ini, pemilik Beitar Yerusalem sekarang ini teman-teman, memberikan hukuman, memberikan sanksi kepada supporter yang tetap melakukan tindakan-tindakan tersebut, bahkan sampai mengejek Nabi Muhammad teman-teman. Itu dilontarkan oleh pemain-pemain yang pernah bermain bersama Beitar Yerusalem, sampai menghina Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya proyek awal dari Moshe Hogeek itu untuk datang ke Beitar Yerusalem tadinya apa? Memperbaiki stigmatisasi yang dimiliki oleh supporter. Nah, itu penting karena untuk investor yang masuk ke dalam klub itu sendiri. Nah, oleh sebab itu di tahun 2019 terus gencar dilakukan oleh Beitar Yerusalem. Apa itu? Mendatangkan investor, bekerja sama dengan investor salah satu anggota kerajaan Uni Emirat Arab, teman-teman. Mengelontorkan sebesar dana 92 juta euro ataupun sekitar 1,2 triliun ya teman-teman, kurang lebih euro atau dolar, kurang lebih dalam jangka waktu 10 tahun. Jadi udah ada perlahan-lahan Moshe Hogeek selaku pemilik Beitar Yerusalem ini mendatangkan orang-orang Muslim, orang-orang Arab, orang-orang Islam teman-teman. Tujuannya apa? Untuk menghentikan yang sudah lama terjadi di supporter garis keras Beitar Yerusalem. Makanya dihentikan, makanya proyek tersebut dilakukan. Nah, ini jangka waktunya berapa lama? 10 tahun seperti yang kita sampaikan tadi. Dan akhirnya teman-teman, di Beitar Yerusalem juga di masa kepemimpinan Moshe Hogeek teman-teman, dia mendatangkan salah satu pemain, yaitu Ali Muhammad.
Nah, ini pemain keturunan Arab dan pemain Muslim juga, Islam, teman-teman. Apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi seperti biasa. Banyak cercaan dari supporter garis keras Beitar Yerusalem menerpa Moshe Hogeg. Dan akhirnya apa? Moshe Hogeg tidak peduli. Walaupun dia Yahudi, teman-teman, walaupun dia asli tinggal di Israel, dan kalau kita lihat latar belakang dari Moshe Hogeg, orang tuanya bapak dari Tunisia, ibu dari Maroko, dan dia lahir di Israel, dia tetap, Moshe Hogeg ini teman-teman, katanya dia tidak mau melihat apakah dia Islam, apakah dia non-Islam, apakah dia hitam, apakah putih, apakah dia berasal dari Arab ataupun tidak, dan lain sebagainya. Dia ingin membentuk tim itu memang benar-benar pemain yang jago bola, nggak melihat dari latar belakang siapa pemain bola tersebut. Jadi panjang banget kalau kita cerita tentang Beitar Yerusalem ini, teman-teman. Jadi pada poinnya, Moshe Hogeg sudah menjelaskan bahwa pertandingan FC Barcelona menghadapi Beitar Yerusalem, teman-teman, dibatalkan. Itu sudah disampaikan Moshe Hogeg di Facebooknya, laman Facebooknya. Dengan sangat sedih saya membatalkan pertandingan melawan FC Barcelona. Salah satu kontraknya, teman-teman, FC Barcelona menolak permainan tersebut diselenggarakan di Israel ataupun Yerusalem karena adanya pressure yang dilakukan oleh orang-orang ataupun pecinta-pecinta FC Barcelona yang nggak setuju kalau dilaksanakan pertandingan tersebut, karena salah satu indikatornya, teman-teman, supporter garis keras dari Beitar Yerusalem, La Familia, teman-teman, sangat rasis, sangat anti-Islam, Muslim, teman-teman, dan lain sebagainya. Itu teman-teman cek aja di internet, banyak sekali hal-hal tersebut tercantum, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sampai situ aja lah videonya. Kenapa pertandingan ini menjadi bahan pembicaraan? Kalau kita lihat track record, teman-teman, ya, Barcelona ini pada tahun 2013 datang nih ke Israel untuk mengunjungi anak-anak muda ya yang pandai bermain bola. Di situ dilakukan permainan bola simpel, tetapi nggak di lapangan besar. Tapi kalau misalnya ini terjadi ataupun nanti FC Barcelona jadi suatu saat bermain di tanah Israel, bermain bola di lapangan, teman-teman, itu pertandingan pertama kali bagi FC Barcelona bermain bola. Tetapi kalau kita bicara dari personal pemain-pemain FC Barcelona, contohnya Messi bersama Argentina, teman-teman, sempat juga ingin melaksanakan pertandingan di Israel, tetapi batal juga bersama timnas Argentina. Tetap apa yang menjadi faktor kenapa nggak bisa bermain di daerah ataupun dataran Israel, teman-teman, salah satunya banyak banget pecinta-pecinta dari Messi, tentunya Argentina ataupun Barcelona, yang berada di dataran Arab tidak setuju dengan sikap-sikap anti-rasisme ataupun penjajahan dilakukan ataupun stigmatisasi apa yang dilakukan oleh supporter Beitar Yerusalem, teman-teman. Oke lah, sampai situ aja, teman-teman. Untuk jadwal pramusim dari FC Barcelona juga belum dia tampilkan di website resminya. Tapi untuk sementara yang pasti, teman-teman, ya, untuk tanggal 4 Agustus melawan Beitar Yerusalem seperti apa yang disampaikan oleh Moshe Hogeg, tidak akan jadi dilaksanakan. Tetapi beda cerita kalau misalnya Moshe Hogeg mau bermain di luar Yerusalem, teman-teman. Oke lah, sampai di sini aja video, teman-teman, ya. Kalau suka, teman-teman, video ini udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.